Ya, dengan waktu yang ini saya langsung serahkan aja ke Pak Yakub. Silakan Pak. Tolong bantu share screen ya Pak. Ya, baik Pak. Silakan, multimedia sudah siap. Seringkali kita jadi ragu karena pembuktian akhir dalam setiap doa adalah apa yang kita lihat. Seringkali kita menjadi takut karena kita selalu mengukur segala sesuatu dengan apa yang kita lihat. Tahukah saudara bahwa kita itu orang benar? Dan Tuhan berfirman, orang benar itu harus hidup dengan iman. Apa itu hidup dengan iman, saudaraku? Adalah hidup dengan melihat yang tidak terlihat. Pada waktu Abraham dituntun oleh Tuhan, selangkah demi selangkah, dia taat dan dia tidak bisa melihat semuanya. Bahkan ketika dia diberitahu, keturunanmu akan seperti bintang-bintang di langit dan pasir di laut. Itu belum terjadi. Bahkan ketika anaknya lahir, Tuhan minta kembali untuk dikorbankan. Kalau Abraham tidak beriman, dia akan menggerutu, dia tidak bisa bersyukur. Doa setiap pagi, Coram Deo berbicara mengenai Deo itu Bapa, Tuhan. Orang itu berhadapan muka dengan muka. Kalau kita tidak bisa melihat kasih Bapa dan merasakan kuasa daripada Bapa itu, kita harus berusaha terus. Karena apa, saudaraku? Coram Deo berarti hidup dengan iman, melihat yang tidak terlihat. Pada pagi hari ini saya akan mengajarkan apa kata firman Tuhan juga dari pengalaman hidup Pak Yakub Ezra. Next please. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. 2 Korintus 4 ayat 18. Well, we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal. Apa yang kita lihat itu temporal, sementara. But things which are not seen are eternal, kekal. Ya. Ada dua perbedaan. Kenapa Tuhan memerintahkan agar kita melihat yang tidak terlihat? Karena yang kelihatan itu sementara, saudaraku. Dan yang tidak kelihatan adalah kekal. Mari kita lihat 3 jenis mata dalam hidup kita. Next. Pertama, mata badani. Ditulis di dalam Matius 6 ayat 22-23. Hati-hati kita menggunakan mata badani. Ya. Kita harus jaga, karena itu langsung masuk di dalam imajinasi kita. Yang kedua, mata jiwani di Efesus 1 ayat 18. Dan mata rohani di Wahyu 3 ayat 18. Tapi seringkali kita hanya pakai satu mata, yaitu mata badani kita. Kita menuntut perubahan pada pasangan hidup kita. Kita menuntut Tuhan itu langsung bisa terlihat kesembuhannya. Kita menuntut sudah ada saldo lagi enggak. Bahkan kita menuntut perubahan orang itu dapat kita lihat. Saudaraku, kalau kita belajar pada pagi hari ini, ketika kita Coram Deo,
Baiklah kita melihat dengan mata rohani. Firman Tuhan berkata dalam Matius 18 ayat 19, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku di tengah-tengah kamu. Mata rohani kita pasti harus melihat dengan iman. Mata jiwani kita pasti lebih bisa melihat. Di dalam jiwa ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Tapi mata badani belum tentu, bahkan tidak melihat. Kalau kita bisa memahami hal ini, maka koram deo kita akan betul-betul terasa bahwa apapun yang kita katakan, apapun yang kita doakan itu pasti dijawab oleh Tuhan. Karena dasarnya adalah janji Tuhan. Karena dasarnya adalah firman Tuhan. Next please. Kita lihat yang temporal itu apa. Yang internal itu apa. Yang kekal itu apa. Dan yang temporal itu apa. Yang temporal itu barang, materi, yang kasat mata. Yang eternal itu imajinasi, pikiran. Yang temporal itu orang, sikap, etika, kelihatan ya, unggah-ungguhnya. Ya. Tapi yang tidak kelihatan itu moral dan mental. Makanya kita jangan menghakimi orang yang kelihatannya bajunya rapi, belum tentu moralnya baik. Belum tentu mentalnya baik. Moral itu alam nyata, situasi. Yang eternal itu alam roh. Makanya dalam hidup ini orang Jawa bilang seperti mampir ngombe kendi katanya. Seperti minum air kendi. Hanya sementara usia kita mungkin bisa 70, kalau bisa 80 itu anugerah. Saudaraku, tanggal dan jam itu kelihatan. Saya ditugaskan 5:45, saya siap. Tapi yang kekal itu momen, timing, kairos. Kalau tanggal dan jam itu kronos, kelihatan di mata badani kita. Tapi Tuhan itu bergerak seperti kolam di Bethesda. Ketika air kolam itu bergerak, tidak ada yang tahu jam berapa. Menitnya, detiknya nggak pernah tahu. Dan orang yang pertama masuk di kolam itu, dia mengalami kesembuhan. Pada waktu kita menyatakan kasih kepada pasangan hidup kita nggak pernah ingat lagi kan tanggalnya, jam, mungkin tanggalnya ingat, tapi momen, timingnya, kelahiran kita, bahkan kematian kita, itu ada di momen dan timing, bukan di tanggal atau jam. Perubahan tubuh, perubahan jiwa. Perubahan tubuh kelihatan, kurus, gemuk. Kalau perubahan jiwa nggak bisa kelihatan. Kita masih ingat almarhum Lady Diana di Inggris. Dia tidak bahagia pernikahannya. Tapi dia harus tetap menjaga tubuhnya supaya baik. Sehingga setiap kali makan harus dimuntahkan. Dan akhirnya dia kena bulimia. Bulimia itu sakit jiwa. Setiap habis makan, dia nggak bisa tahan di perut dan dia keluarkan lagi. Dan lama-lama ya, menjadi sebuah perubahan jiwa, bukan perubahan tubuh. Temporal itu apa? Orang tekun bisa kelihatan, orang setia bisa kelihatan. Tapi kalau iman dan kasih agape nggak kelihatan. Orang tekun itu selalu mengerjakan tugasnya, selalu ada di sana, orang setia. Tapi kalau iman,
Kasih agape nggak kelihatan. Kita seringkali yang ketujuh melihat mimik atau bahasa tubuh. Kita bahkan bisa tersinggung karena mimik kita tidak seperti yang diharapkan orang. Hati-hati, memang perlu bahasa tubuh itu diperhatikan. Tapi yang tidak kelihatan itu motivasi hati, saudara. Kita sering menghakimi orang lain karena kita hanya melihat dengan mata badan, tapi kita tidak melihat motivasi hati. Perbuatan baik kelihatan. Keselamatan internal tidak kelihatan. Dan kalau saya mau tulis lagi, pasti ada ratusan, ribuan hal yang bisa kita bahas, tapi ini adalah contoh saja. Mulai hari ini, mari kita belajar melihat yang tidak kelihatan itu jauh lebih daripada yang kelihatan. Mengapa Max harus prioritas yang tidak terlihat, saudaraku? Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ibrani 11 ayat 3. Through faith we understand that the world we frame by the word of Elohim, so that things we are seen were not made of things which do appear. Hebrew 11 verse 3. Mau nggak mau, memang harus mengandalkan iman. Mau nggak mau. Ya. Dan iman kita dengan yang lain itu berbeda. Itu sebabnya apa yang tidak kita lihat itu bisa berbeda satu dengan yang lain. Nah, sekarang nasihat dari firman Tuhan. Bagaimana hidup seorang anak Tuhan yang beriman? Pertama, prioritaskan melihat yang tidak terlihat. Nah, bagaimana itu mempraktekannya? Saya tidak pernah melihat kalau istri saya itu marah, bahwa dia membenci saya. Saya selalu melihat bahwa kemarahan istri saya itu untuk kebaikan saya. Nah, itu cara melihat yang tidak terlihat. Jikalau kita seorang anak, mari kita lihat apa yang dilakukan orang tua itu punya motivasi yang baik. Tidak ada orang tua yang punya motivasi yang jahat. Ketika kita bekerja, tiap bulan kita mendapatkan gaji. Dan ketika gaji itu dipotong 50% karena pandemi, jangan sedih. Karena masih ada berkat Tuhan yang lebih besar daripada gaji kita. Seorang bahkan sudah dibebas tugaskan karena masa pandemi ini. Tapi dia hidup dengan iman. Dan dia mulai berjualan mente, kacang, siomay, dan lain sebagainya. Dan ternyata Tuhan memberkati. Income-nya lebih daripada gajinya yang dulu. Saudaraku, mungkin kita melihat dan merasakan kok masih sakit ya, masih ngilu, masih nyeri. Ya, nafas kita masih sesak. Sekali lagi, saya katakan, di alam jasmani kita memang terbatas, tapi di alam roh kita mendapatkan kelegaan, kesembuhan. Dan itu perlu diprioritaskan, perlu diusahakan, perlu dilatih. Ada orang yang
tidak bisa menggunakan imajinasinya dengan baik. Kenapa? Mari kita lihat. Imajinasi itu penting untuk dijaga, ya saudara. Kalau kita mau melihat yang tidak kelihatan, firman Tuhan berkata, sebab itu siapkanlah akal budimu. Akal budimu itu dianoia, imajinasi. Waspadalah. Kalau kita tidak waspada, maka imajinasi kita isinya apa yang di TV, apa yang di koran, apa yang kita baca di WA, bukan firman Tuhan. Ya. Saya selalu mendoakan yang sakit COVID, jangan baca lagi berita-berita tentang COVID. Stop. Bacalah firman, engkau akan cepat sembuh. Yang terakhir saya mendoakan pendeta Ishak Tulus, mungkin ada yang kenal, kena COVID. Dan saya berkata, Pak Ishak, stop baca COVID apa yang meninggal, apalagi. Ya. Karena lewat imajinasi kita diserang. Imajinasi itu tempatnya Tuhan, juga dunia roh. Waspada, waspada. Dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya. Pengharapan itu ada di mana? Imajinasi juga. Atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu, maksudnya apa? Ingatlah kasih Tuhan selalu baru setiap pagi. Setiap saya bangun, terima kasih Tuhan, kasih karuniamu selalu ada padaku. Apakah saya bisa melihat? Tidak. Apakah saya harus merasakan? Tidak. Tapi dengan iman saya melihat kasih karunia itu seperti sinar masuk di dalam hati saya, pikiran saya, tubuh saya. Dan apa yang saya lihat di dalam roh itu yang akan terjadi sekarang. Ayatnya di mana? Matius 18 ayat 18. Apa yang kita ikat di bumi ini akan terikat di surga. Apa yang kita lepas di bumi ini akan terlepas di surga. Dan saya mohon setiap kita ketika berdoa di Koram Deo ini, berdoalah dengan iman. Berdoalah karena firman. Berdoalah karena kita percaya. Ketika kita berdoa tadi untuk yang sakit, bayangkan bahwa yang sakit itu dihadiri oleh Tuhan, dijamah kepalanya. Pada waktu pernyataan Yesus Kristus, pada waktu kita mendengar firman, firman itu adalah Allah sendiri. Rumah Roh Kudus adalah imajinasi kita. Mari kita menjaga. Kalau tidak, Tuhan itu menciptakan imajinasi supaya kita bisa melihat yang tidak terlihat. Contohnya, nanti siang kita mau makan apa, masak apa, mau melakukan apa. Kita bisa melihat itu di imajinasi. Tetapi jangan menggunakan imajinasi hanya untuk kepentingan badani kita, kebahagiaan jiwa kita. Mari kita mulai memberi prioritas di imajinasi kita. Rasakan Tuhan menyertai. Satu kali ada pembantu baru yang hadir di rumah saya dan tiba-tiba dia berteriak karena ada hantu katanya di kamar mandi pembantu. Saya berkata, hantunya itu ada di pikiranmu. Karena rumah Bapak ini rumah yang dijagai oleh kekudusan Tuhan dan malaikat Tuhan. Saya tidak perlu datang ke kamar mandi belakang ditengking, tidak. Karena saya percaya. Firman-Nya berkata, malaikat Tuhan menjaga, berkemah di sekeliling orang benar. Dan kami doakan dia terjadi kelepasan. Nah, hantunya bukan di kamar mandi. Hantu nggak suka tinggal di tempat-tempat. Dia suka tinggal di imajinasi manusia. Itu sebabnya saya sebagai hamba Tuhan berkata, jangan lihat film hantu, jangan lihat film setan. Saya melakukan survei selama 15 tahun setiap hari. Di negara kita, di kota kita, selalu ada film hantu. Setiap hari. Itu sebabnya, saudaraku,
Kalau iblis saja pengen dilihat, dia menirukan Tuhan yang sudah mendesain otak kita agar kita bisa melihat Tuhan. Next. Lihatlah masa depan lebih daripada masa lalu. Kita sudah meninggalkan tahun lalu. Janganlah engkau hidup di dalam pengalaman tahun lalu. Ya, kita sudah 2021 dan akan masuk 2022 nanti. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus atau lahir baru, ia adalah ciptaan baru. Saudara dan saya adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Yang kemarin sudah nggak datang lagi. Yang minggu lalu nggak datang lagi. Yang bulan lalu nggak datang lagi. Apalagi yang tahun lalu, apalagi 10 tahun yang lalu. Berapa banyak kita masih membicarakan yang lalu, baik itu keberhasilan maupun kegagalan. Kalau saya melihat apa yang terjadi 2 tahun yang lalu, itu saya merasa giris. Kenapa? Cucu saya yang pertama baru berumur 100 hari dipanggil pulang Tuhan. Jadi saya tidak mau melihat itu, karena itu sudah berlalu. Sekarang saya melihat Tuhan sudah memberikan cucu yang kedua, yang begitu lucu, begitu sehat. Kadang-kadang timbul pikiran dan perasaan, kalau sampai dia sakit lagi gimana? Akhirnya kami melakukan sesuatu yang berlebihan. Karena apa? Kekhawatiran dan ketakutan. Kalau rumah kita pernah kerampokan, maka kita pasangin pengaman yang berlebihan. Sebetulnya apa yang akan datang itu berbeda apa yang sudah lalu. Saya masih ingat ketika Malaysian Airlines ya, pesawat terbang Malaysia yang hilang, itu nggak ada yang mau naik pesawat itu. Dan kami ingat, ya, kami yang beli, harganya itu bukan separuh, tinggal 30%. Dan sepi. Kenapa orang takut? Nanti terjadi lagi. Saya bilang, orang benar itu melihat ke depan, bukan melihat ke belakang. Jangan takut gagal lagi. Karena di depan ada Tuhan. Tuhan itu nggak pernah ada di belakang. Next, lihatlah jalan Tuhan, saudaraku. Bukan jalan manusia. Firman Tuhan bilang jalan Tuhan itu tidak selalu nyaman, tidak selalu besar. Jalan Tuhan itu bisa sempit, bisa berliku-liku, bisa berbatu. Tapi kalau kita melihat dengan iman, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ini pesan profetis buat setiap kita yang hadir di Koram Deo Pak Untung. Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudaraku, kalau kita melihat padang gurun dengan mata jasmani, nggak ada apa-apa selain panas, terik, pasir. Tapi Tuhan membuat jalan itu menjadi hijau, segar, ada mata air, ada tumbuh-tumbuhan, ada buah-buah. Dan Tuhan berkata, ada sungai di padang belantara. Padang belantara itu udah kering kerontang. Tapi Tuhan bilang akan ada sungai dengan air yang jernih. Kita perlu melihat yang tidak terlihat. Dan jalan Tuhan itu baik, masa depan yang disediakan Tuhan itu baik adanya. Yang terakhir, saudaraku, next. Andalkan Tuhan semata. Kalau kita mulai mengandalkan diri kita sendiri, kalau ketika kita mulai mengandalkan orang lain, orang yang berkuasa, orang yang kaya, dan lain sebagainya, itu percuma, saudaraku. Bahkan ketika kita mengandalkan pemimpin kita, bos kita, bahkan pendeta kita,
Tuhan tidak berkenan. Kita harus belajar mengandalkan Tuhan semata. Yesaya 43 ayat 1-3. Ini pesan profetis buat setiap saudara yang mendengar pada pagi hari ini. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar. Sebab akulah Tuhan, Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamat. Tuhan, aku telah menyampaikan apa yang harus aku sampaikan. Selebihnya biarlah Roh Kudus bekerja di dalam mata rohani kami, mata jiwani kami. Kami menyerahkan masa depan kami, tantangan hidup kami, kesulitan kami. Dengan mata iman kami melihat Engkau bekerja bersama kami untuk mendatangkan kebaikan. Dengan mata iman kami melihat bahwa kami mampu menanggung segala perkara karena Tuhan yang menguatkan kami. Kami melihat dengan iman bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami walaupun kami tidak setia. Dengan mata iman kami percaya bahwa hidup kami ini ada di dalam tangan. Dengan mata iman kami percaya bahwa tidak ada seorang pun yang bisa memisahkan kami daripada kasih-Mu. Karena kami biji mata-Mu. Tidak ada sehelai rambut pun jatuh tanpa sepengetahuan. Kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam mesbah-Mu. Diberkatilah setiap kita yang percaya pada firman Tuhan dan mau melakukannya. Maka hidup kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai yang mengalir, yang selalu berbuah pada musimnya. Dalam nama Yesus. Amin. Oke, baik Pak Yakob. Masih ada waktu untuk pertanyaan ya Pak ya? 10 menit aja ya, karena Oke, ada di tempat lain juga. baik Pak. Ya, silakan saudara yang mau bertanya, ada waktu 10 menit, bisa dipergunakan dengan baik. Silakan langsung buka mic-nya. Silakan yang mau bertanya bisa langsung buka mic. Ayo. Udah jelas Pak Untung. Pak, kalau dari saya Pak, kan melatih bagaimana kita kan apa yang kita lihat itu kan akan mempengaruhi tindakan kita juga ya Pak, seringkali ya Pak. Mempengaruhi pola pikir kita. Nah, bagaimana supaya melatih apa yang kita lihat dengan mata jasmani itu, kita melihatnya dirubah dengan kacamata rohani, Pak. Melatihnya gimana ya, Pak? Jadi gini, bayangkan sebuah botol ya, teman-teman sekalian. Botol itu semula kosong dan botol itu transparan, botol gelas ya, kelihatan. Lalu kita isi air putih, betul? Ya. Dan mata jasmani kita melihat itu air putih, betul? Ya. Ya. Nah, kalau orang yang punya trauma masa lalu, ketika dia melihat air putih dan disajikan oleh Pak Untung, silakan bawa ini untuk Sangu minum. Kalau orang punya trauma masa lalu, dia bisa nggak melihat air itu, ini bukan air putih, jangan-jangan ini air aki. Sama putihnya. Nah, ada
hal-hal yang negatif yang keluarnya itu bukan dari apa yang kita lihat, tapi apa yang kita rasakan dalam hati. Itu sebabnya tadi saya katakan 1 Petrus 1 ayat 13, mari kita jaga imajinasi kita. Mari kita jaga apa yang kita lihat dengan mata jasmani ini kan numpuk jadi jadi kumpulan memori di imajinasi kita. Saya kasih contoh, misalnya kalau ada motor yang masuk di kubangan dan jatuh begitu, terus kita naik motor, ya. Dan ketika ada kubangan, apakah kita harus jatuh? Enggak. Tapi itu jadi trauma, gitu. Ya, makanya kalau ada orang kecelakaan, kalau nggak ada yang nolong, kita yang tolong. Tapi kalau sudah kerumun banyak, kita sendiri jangan ngerempel di situ, ngumpul di situ, ngeliat lagi. Aduh, nggak perlu itu. Ya. Menjaga imajinasi itu praktis sekali. Jangan melihat yang hal-hal yang tidak berkenan, yang ngeri. Filipi 4 ayat 8 aja. Yang indah, yang benar. Yang disebut kebajikan, yang mulia. Lihat itu. Saya makanya nyeting WA itu jangan langsung download, jangan. Pertama, habis kuota. Kedua, ngerusak ini imajinasi kita. Jangan buang waktu untuk melihat sesuatu yang nggak berguna. Delete aja. Ayo jujur, lihat WA kita, kuota kita atau memori kita penuh dengan apa? Video kita begitu banyak. Kalau sudah nggak dilihat lagi, buang aja. Maka handphone kita riset. Sama tuh pikiran kita juga kalau dipenuhi dengan apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, dan itu menjadi tumpukan traumatis. Ya. Dan walaupun isinya tumpukan impresif, itu hal yang baik. Orang yang percaya diri itu beda dengan orang beriman loh. Ya kan? Dia sukses, dibawa iblis ke situ. Iblis itu menggunakan kesabaran untuk menunggu kejatuhan kita. Jadi sabar itu bisa digunakan untuk sesuatu yang jelek. Itu terjadi pada teman saya. Mana aku nggak mengandalkan Tuhan juga sukses kok. Tapi Tuhan berkata, orang yang tidak mengandalkan Tuhan itu seperti di jalan yang licin, kapanpun bisa tergelincir. Dia sukses, begitu sampai di atas, diizinkan oleh Tuhan. Dan iblis menggocok dia. Habis total. Barulah dia bertobat. Jadi, kembali pada botol yang diisi air. Kalau hati kita bersih, ya, kita akan melihat bahwa itu pemberian yang baik. Tapi kalau hati kita, imajinasi kita nggak bagus, maka kita akan melihat ini racun yang dikasih. Ya. Jadi apa yang terjadi dengan apa yang kita lihat ini ternyata Pak Untung dari yang asalnya dari yang tidak terlihat. Apa sih motivasi hati kita melihat saudara kita itu seperti apa? Imajinasi Pak Untung yang dijaga. Jadi sebetulnya keputusan dari kita sendiri untuk mengeset apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu dari kita sendiri ya Pak ya. Dari firman Tuhan Pak. Iya, maksudnya dari kita untuk memilih, ya, ya Pak ya. Ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Tadi ada satu kata yang baik. Iblis pun sabar menunggu kita jatuh ya Pak. Iya. Ya. Jadi apa yang kita lihat terhadap pasangan hidup kita? Kalau kita hanya melihat ngomelnya, marahnya, pelitnya, dan lain sebagainya, itu yang tersimpan di alam bawah sadar kita. Aku melihat Bu Yayu itu begitu luar biasa imannya. Saya melihat istriku itu pendoa yang dahsyat. Aku nggak akan bisa hidup tanpa dia. Dia adalah rekan pewaris tahta kasih karunia.
ketika beliau sakit pun dia berdoa. Dan itu yang saya lihat, sehingga saya betul-betul mengasihi dia siang dan malam tanpa henti. Tapi ada suami yang melihat istrinya sakit gini tuh, aduh, udah suruh suster aja, membantu aja. Saya tetap cari uang. Kalau saya sih nggak begitu. Hanya orang nanya, Pak Yakub itu kok memanjakan Bu ya? Orang memanjakan dong. Bagaimana saya melihat istri itu menjadi satu dengan suami kok gitu. Atau kita sebagai istri, bagaimana kita melihat suami? Wah, lain Pak. Suamiku itu penjudi, peminum. Pernahkah kita berdoa sambil melihat dengan mata iman bahwa suamiku dari minum bir, minum air putih, minum teh, lihat aja dengan iman. Dan apa yang kita lihat dengan iman itu yang terjadi, kan gitu. Amin. Itu pengajaran saya, poinnya itu. Apalagi Koramdeo, pas kita berdoa, marilah kita mengimajinasikan orang yang kita doakan. Tadi Pak Untung ada pembengkakan, ada darah tinggi. Mari kita membayangkan darah tingginya turun, jantungnya normal kembali, dan kita katakan dalam nama Yesus itu terjadi, dan terjadilah seperti itu. Ya. Oke, makasih Pak Yakub. Satu orang lagi masih keburu Pak. Ya. Oke, silakan saudara, satu orang lagi saya berikan kesempatan yang bertanya, bisa langsung buka mic-nya.